Halo, saya Abed Saputra. Selamat datang di konten Movie Storyline. Hari ini saya akan menceritakan alur sebuah film requestan dari kalian yang judulnya The 100 Foot Journey. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film bermula dari sebuah keluarga di Mumbai, India yang punya usaha restoran sendiri yang cukup terkenal. Di kala itu, India habis melakukan pemilu yang memenangkan seorang menteri dan pada malam itu, kebetulan menteri terpilih tengah makan malam di sana. Di saat yang bersamaan, restoran tersebut pun diserang dan dibakar oleh simpatisan calon yang kalah. Akibatnya, restoran keluarga ini pun habis nggak tersisa. Bahkan ibu mereka pun nggak selamat. Jadi, karena kerusuhan tersebut, keluarga mereka mendapatkan suaka atau perlindungan ke London dan tinggal di sana selama setahun. Tapi dengan alasan di London, mereka susah untuk usaha, keluarga yang beranggotakan Papa, Hasan, Mahira, Mansur, Muhtar, Aisyah, dan Hasan ini pun pindah ke Paris. Perjalanan mereka pun dimulai. Dengan menaiki mobil yang udah tua, mereka rencananya akan mencari tempat tinggal. Tapi naas, ketika melewati jalan menurun, rem mereka belum sampai-sampai mereka akan menabrak sebuah traktor. Untungnya mereka masih panjang umur. Mansur pun marah-marah sama ayahnya, menyesal dengan keputusan ayahnya yang ingin pindah dari London ke Prancis. Setidaknya di London, mereka punya rumah. Apalagi membuka restoran di Prancis sangatlah susah, karena menurut Mansur, orang Prancis nggak makan masakan India. Mereka udah punya masakan khas mereka. Lagi bingung dengan gimana caranya nyari bengkel buat benerin rem, mereka pun kedatangan seorang wanita yang menawarkan bantuan. Wanita ini bernama Margaret. Mereka semua pun akhirnya mendorong mobil mereka menuju rumah Margaret. Untungnya perempuan ini baik hati dan menawarkan mereka untuk beristirahat di rumahnya dan makan malam di sana. Karena mobil mereka harus menunggu onderdil yang datang besok pagi, jadi mereka memutuskan untuk menginap di penginapan. Keesokan paginya, Papa melihat sebuah bangunan bekas restoran dekat penginapan mereka. Bangunan tersebut dijual dan Papa berniat untuk membelinya. Hasan berkata bahwa ada baiknya hal ini dibicarakan pada Mansur, saudara yang tertua. Tapi Papa bersikeras akan membelinya karena merasa itu adalah uangnya. Papa dan Hasan pun kemudian masuk, melihat keadaan di dalam. Di saat yang bersamaan, datanglah seorang perempuan yang menegur mereka bahwa mereka udah masuk ke lahan pribadi. Papa pun langsung mengutarakan niatnya untuk menawar bangunan ini. Namun sayang, wanita ini bukan pemiliknya. Akhirnya Papa dan Hasan pun keluar. Hasan lalu menyusul Mansur, memberitahukan hal ini pada abangnya. Mereka semua pun meyakinkan Papa bahwa nggak mungkin membeli bangunan itu karena sudah ada restoran lain dengan reputasi terbaik yang buka di seberang jalan. Bahkan presiden pun makan di sana. Karena itulah bangunan itu ditinggalkan karena nggak laku, kata Mansur. Papa pun bersikeras. Mereka memang menyediakan makanan terkenal dan enak, tapi orang-orang di sini belum tahu dan belum pernah ngerasain masakan India dengan resep rahasia keluarga yang akan kita jual, katanya. Gak lama setelah itu, pemilik properti pun menelpon. Dan akhirnya, Papa pun melakukan transaksi dan mereka semua pun fix pindah ke sana. Sementara itu di seberang jalan, ada restoran terkenal yang Mansur katakan. Sebuah restoran berbintang dengan standar operasional bertaraf internasional punya seorang wanita bernama Madam Mallory. Ternyata Margaret yang menolong Hasan dan keluarganya bekerja di sana sebagai asisten chef. Apalagi dia adalah orang kesayangannya Madam Mallory. Pagi itu ketika berbelanja di pasar, Hasan bertemu dengan Margaret. Mereka pun akhirnya ngobrol banyak. Dari Margaret, Hasan mendapatkan sedikit info tentang seluk-beluk bisnis restoran di Perancis, termasuk restoran saingan mereka yang ada di seberang jalan. Menurut Margaret, Madam Mallory saat ini lagi mengincar bintang Michelin 2 untuk restorannya. Dan saat itu, Margaret pun belak-belakan berkata bahwa mulai saat itu, mereka adalah saingan bisnis. Namun itu tentu saja hanya sebuah joke. Margaret nyatanya membantu Hasan dengan memberikan buku resep masakan Prancis untuk dia pelajari. Papa dan anggota keluarga yang lain pun mulai merenovasi restoran mereka supaya terlihat lebih rapi dan indah. Di lain waktu, mereka pun melakukan promosi dengan menyebar brosur di tempat-tempat ramai, memperkenalkan restoran mereka yang sebentar lagi akan mereka buka. Restoran mereka dinamakan Mumbai Mansion. Suatu ketika, Madam Mallory mengunjungi mereka karena musik India yang mereka putar terlalu keras.
Madame Mallory pun mengecek kesiapan mereka yang tentunya nggak sesuai standar restoran di Perancis. Madame Mallory pun menyarankan kalau masakan mereka sejelek musik yang mereka putar, lebih baik mundur aja, katanya. Madame Mallory sempat meminta untuk melihat menu yang akan mereka sajikan. Hasan pun memberikan daftar menu itu pada Madame Mallory, suatu kesalahan yang nanti akan jadi penyesalan. Dan keesokan paginya, ketika Papa dan Hasan berbelanja untuk bahan baku masakan mereka di pasar, bahan yang mereka perlukan semuanya udah diborong oleh Madame Mallory. Baik itu udang, ikan salmon, bahkan jamur. Hasan pun meminta maaf kepada Papa karena udah memberikan daftar menu kepada Madame Mallory. Papa pun kesal dan menganggap Madame Mallory udah mendeklarasikan perang. Mereka pun harus pergi ke pasar yang jaraknya lumayan jauh untuk mendapatkan bahan baku. Waktu mereka pun tersita untuk berbelanja. Di dapur, mereka harus berlomba dengan waktu untuk memasak menu yang akan mereka sajikan. Masakan siap, restoran pun dibuka, tapi sayang nggak ada orang yang masuk ke sana. Sementara restoran Madame Mallory udah mulai dipenuhi dengan orang-orang yang datang. Seperti ketika mereka di India, Papa sampai harus menunggu orang di tepi jalan supaya mereka mau masuk. Awalnya Papa putus asa karena nggak ada orang yang datang. Di lain hari, dia pun lalu berganti pakaian dari yang menggunakan jas ke pakaian khas India. Papa pun kembali ke jalan dan menawarkan orang-orang untuk mencicipi menu mereka. 1-2 orang pun mulai masuk ke restoran itu, sampai akhirnya restoran jadi penuh dengan orang-orang yang ingin mencoba masakan India yang kaya rempah dan rasa. Madame Mallory sering terganggu dengan suara musik yang terlalu nyaring sampai kedengaran di restorannya. Untuk itulah pada suatu pagi, dia menemui wali kota untuk mengadukan masalah kegaduhan, bahkan dia melaporkan hal tersebut secara resmi. Sementara itu ketika memancing di sungai, Hasan bertemu dengan Margaret dan dia berterima kasih atas buku yang udah dia berikan. Memanfaatkan pertemuan itu, Hasan pun bertanya tentang masakan. Margaret bilang, jika ingin ahli dalam masakan Perancis, Hasan harus menguasai cara membuat 5 saus dasar, yaitu saus tomat, velouté, hollandaise, espanyol, dan bechamel. Jadi pada malam hari, Hasan pun langsung belajar dan membuat 5 saus yang Margaret bilang. Keesokan paginya, dia memanggil Margaret untuk merasakan saus buatannya lengkap dengan daging asap yang dia buat. Margaret pun kemudian mengambil saus itu satu persatu dan mencobanya. Sambil tersenyum, Margaret mengatakan kalau Hasan punya potensi besar untuk menjadi chef. Hasan bisa dibilang punya bakat memasak dari kecil. Indera perasanya pun lebih peka dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Hasan memang gak belajar memasak secara formal, tapi lewat ibunya, dia diajarkan cara merasa. Dia juga diajarkan filosofi dalam memasak, bahwa untuk memasak, kau harus membunuh. Kau harus bisa merasakan arwah yang hidup dalam setiap masakan, kata sang ibu. Pengalaman tersebut tentunya nggak akan didapat dari sekolah manapun. Di pagi itu, Hasan pun mendapatkan ikan yang cukup besar di sungai. Ikan yang dia masak khusus untuk wali kota yang datang ke restoran itu. Tujuan beliau cuma satu, yaitu membicarakan masalah musik Mumbai Mansion yang terlalu nyaring. Kalau masalah ini nggak selesai, pemerintah punya kuasa untuk menutup restoran Mumbai Mansion, katanya. Akhirnya, Papa pun setuju, tapi dia menjanjikan persaingan yang lebih ketat pada Madame Mallory. Suatu pagi, Papa datang lebih awal ke pasar, memborong semua merpati yang akan dibeli oleh Madame Mallory. Merpati yang selalu dia sajikan kepada Pak Menteri ketika datang ke restorannya. Papa ternyata menyuap tukang cuci piring restoran seberang untuk memberikan informasi tentang resep burung merpati itu, dan dia pun mendapatkannya. Tapi menurut Hasan, cara itu sangatlah buruk untuk membalas dendam. Akhirnya dia pun pergi ke restoran Madame Mallory. Sebagai permintaan maafnya, Hasan membawakan masakan burung merpatinya kepada Madame Mallory. Saat-saat pembuktian, Madame Mallory pun merasakan saus truffle yang Hasan buat. Setelah merasakannya, Madame Mallory pun membuang masakan itu ke tempat sampah dan berkata kalau Hasan udah membuang-buang waktunya. Karena kejadian itu, Hasan pun kena mental. Padahal Madame Mallory hanya nggak mau jujur dan mengakui kalau saus yang dia rasakan adalah saus terbaik yang dia cicipi. Persaingan nggak sehat pun terjadi antara kedua restoran ini. Bukannya bersaing lewat masakan dan menu yang mereka punya, mereka saling mengadu dengan mencari kesalahan satu sama lain. Singkat cerita, setelah perayaan Hari Bastille, restoran Madame Mallory pun penuh dengan para tamu, termasuk Pak Menteri yang akhirnya makan hidangan ayam, bukan merpati. Ketika akan istirahat pada malam hari, dari jendela kamarnya, Madame Mallory melihat orang-orang yang mencurigakan di depan restoran Mumbai Mansion, termasuk salah satu pegawainya yang bernama Jean-Pierre. Namun dia mengabaikannya. Ternyata orang-orang itu melakukan aksi anarkis terhadap restoran itu.
Hasan menemukan pagar yang dicoret-coret dan ada segerombolan orang yang melemparkan bom molotov ke lokasi restoran. Hasan yang memergoki aksi mereka pun terpaksa mengalami luka bakar di tangannya. Kejadian itu pun akhirnya menarik perhatian Madame Mallory. Dia pun mengumpulkan seluruh timnya. Kecurigaan Madame Mallory atas kejadian kebakaran di restoran India itu tentunya ada pada satu orang, yaitu seorang chef bernama Jean-Pierre. Gak ada pembelaan, Jean-Pierre pun mengakui hal itu. Madame Mallory pun langsung mengambil tindakan. Kau adalah seorang chef, dan aku nggak membayarmu untuk menghanguskan sesuatu. Ambil pisaumu dan angkat kaki dari sini, kata Madame Mallory. Tentu aja Jean-Pierre nggak menerima keputusan itu. Sementara itu, Hasan harus beristirahat dari kegiatannya di dapur karena luka bakar di telapak tangannya. Dia pun berkata, jika kita nggak bisa mengalahkan mereka, mungkin kita harus bergabung dengan mereka. Di saat yang bersamaan, Madame Mallory menyeberang dari restorannya ke Mumbai Mansion. Dia membawa peralatan untuk membersihkan vandalisme yang ada di tembok Mumbai Mansion. Ini adalah bentuk tanggung jawabnya karena ulah pegawainya sendiri. Melihat hal itu, Papa pun berkata, aku bisa membersihkan tembokku sendiri. Lalu Madame Mallory malah menjawab, tembok bagian luar ini punya desa. Aku cuma mau membersihkannya karena mengganggu pemandangan, katanya. Mendengarkan hal itu, Papa pun geleng-geleng kepala. Namun sebelum pergi, dia memberikan payungnya kepada Madame Mallory. Hasan pun turun dari kamarnya dan juga menyapa Madame Mallory. Dia menawarkan untuk membuatkan omelet buat Madame, tapi Hasan meminta bantuan Madame untuk memecahkan telurnya. Menurut Margaret, jika ingin bekerja di restoran Madame Mallory, maka seorang koki harus membuatkannya omelet, dan lidah Madame Mallory yang akan memutuskan apakah orang itu diterima kerja atau enggak. Jadi mereka berdua pun akhirnya memasak bersama di dapur Mumbai Mansion. Madame Mallory memasak dengan mengikuti arahan yang diberikan oleh Hasan. Dia kaget karena cara Hasan membuat omelet sangat berbeda dengannya. Madame pun mencoba omelet dengan resep Hasan. Dia nggak percaya bahwa omelet itu sangat enak, tajam, dingin, dan panas di mulut. Semua di saat bersamaan, katanya. Dia pun akhirnya mengklarifikasi bahwa masakan merpati Hasan juga enak. Dia hanya bersikap arogan untuk nggak menerima kenyataan itu. Karena omelet itu, Madame pun jadi setuju jika Hasan mau bekerja di restoran miliknya. Tapi tentu aja, Papa menolak. Walaupun itu cuma 6 bulan percobaan, Hasan hanya ingin mendapatkan pelatihan klasik lebih banyak lagi untuk menambah ilmu dan pengalaman masaknya. Tapi Papa tetap menolak tawaran itu. Dia pun melabrak Madame Mallory, mereka pun bertengkar kembali, saling roasting satu sama lain. Madame Mallory cuma mau Hasan bisa belajar bagaimana caranya memasak secara berkelas, dan itu adalah keinginan Hasan sendiri. Pada suatu malam, Madame Mallory menunggu Hasan di Mumbai Mansion dan gak mau pergi dari sana. Namun pada malam itu, Hasan menemui Margaret, mengabari kalau dia akan bekerja di restoran yang sama dengannya. Tapi bukannya senang, Margaret menanggapinya dengan dingin. Dia berpikir, Hasan udah lama merencanakan hal ini setelah informasi-informasi yang Margaret berikan. Sangat wajar jika Margaret sedikit cemburu, karena setelah Jean-Pierre keluar, dia pikir bisa menjadi kepala chef di sana. Hasan pun harus menjelaskan bahwa bukan itu yang sebenarnya dia rencanakan. Pagi pun menjelang, Papa akhirnya berbicara dengan Madame Mallory yang tertidur di kursi restoran. Madame Mallory pun gak berbohong. Dia perlu Hasan karena dia ingin meraih 1 bintang lagi untuk restorannya. Kesempatan ini tentunya bagus untuk Hasan karena bisa jadi batu loncatannya menjadi chef dunia. Akhirnya Hasan dan Papa pun menemukan kesepakatan dengan Madame Mallory. Pagi itu, karir baru untuk Hasan pun dimulai. Setelah tangannya sembuh, Hasan pun mulai bekerja. Namun bekerja di dapur itu membuat Hasan gugup. Apalagi karena saling berebut kepercayaan Madame Mallory, hubungan Hasan dan Margaret jadi dingin dan gak seperti yang dulu. Terlebih lagi ketika Madame Mallory mempercayakan Hasan untuk menghidangkan menu merpati travel untuk menteri, sikap Margaret jadi tambah dingin. Tapi nggak dengan hubungan Papa dan Madame Mallory. Karena Hasan, mereka jadi lebih akur. Apalagi Madame Mallory mengundang Papa untuk merasakan masakan Hasan di restorannya. Tentu aja Papa sangat menyukai masakan anaknya itu. Masakan Prancis, tapi dengan sentuhan spesial ala Hasan, kata Madame Mallory. Di dapur, Hasan nggak segan-segan mengubah resep yang udah ratusan tahun dipakai. Dan untungnya Madame Mallory membolehkan hal tersebut selama rasa masakannya lebih enak. Malam hari di pesta kembang api pun, Madame udah nggak segan-segan menyeberang ke Mumbai Mansion untuk memberikan masakan pada keluarga Hasan.
terutama papa. Setiap tahun, restoran Madame Mallory menargetkan bintang Michelin. 30 tahun yang lalu mereka udah dapat 1 bintang. Dan ini adalah penantian panjang untuk mendapatkan 1 bintang lagi. Menurut Madame Mallory, kritikus makanan selalu menelpon pada jam 7 malam untuk mengumumkan perolehan bintang Michelin. Jadi saat itu Madame Mallory ditemani papa menunggu telepon penting tersebut. Champagne ini belum dibuka sejak pertama kali mendapatkan bintang Michelin 30 tahun yang lalu, kata Madame Mallory. Mereka pun menunggu. Sudah masuk waktunya, tapi telepon gak kunjung ada. Papa yang melihat Madame Mallory yang gelisah pun lalu memutuskan untuk membuka champagne yang berumur 30 tahun itu. Menurut papa, bintang Michelin itu nggak penting, karena Madame Mallory adalah bintang yang sesungguhnya. Bertepatan dengan botol champagne yang terbuka, telepon pun berdering. Dengan grogi, telepon diangkat. Ternyata, restoran tersebut berhasil mendapatkan bintang Michelin yang kedua. Penantian 30 tahun pun terbayarkan dengan meminum champagne yang udah lama disimpan. Margaret pun mengabari kalau mereka berhasil mendapatkan bintang 2. Hasan pun ikut senang. Tapi yang dia baru tahu, ternyata bintang 2 itu gak cuman untuk restoran, tapi juga untuk chef yang memasak makanan untuk kritikus. Karena itulah Hasan berpeluang pergi ke seluruh dunia. Karena menurut Margaret, semua restoran bintang 2 yang lagi mengincar bintang ketiga akan memperebutkannya. Bagaimana enggak? Baru setahun Hasan bergabung, restoran yang udah berjuang 30 tahun untuk mendapatkan bintang 2 ini langsung mendapatkannya. Hasan sekarang dikenal sebagai chef pembawa bintang. Dia pun mulai bergabung dengan salah satu restoran terkenal di tengah-tengah kota Paris. Restoran yang selalu mengedepankan inovasi dalam menciptakan menu, dan Hasan berhasil menciptakan menu-menu baru untuk restoran tersebut. Singkat cerita, karena sepak terjangnya, Hasan pun diangkat sebagai chef di sana. Madame Mallory, Mansur, dan juga Margaret mengikuti perkembangan karir dan masakan yang Hasan buat dari majalah. Hasan menjadi terkenal sejak bergabung di restoran Paris itu, dan banyak majalah dan TV yang meliput tentangnya. Di Paris, seorang chef sama kerennya dengan seorang artis. Namun semakin lama Hasan berada di Paris, dengan kemewahan yang dia dapatkan, ternyata membuat dirinya nggak bahagia. Walaupun dia berhasil menciptakan menu-menu baru di sana, hatinya tetap rindu sama rumah dan Margaret. Suatu malam, ketika sedang melamun di dapurnya, dia bertemu dengan bawahannya yang sedang makan malam. Hasan pun diajak bergabung untuk mencicipi makanan yang dia bawa dari rumah itu. Kebetulan bawahan Hasan ini juga orang India. Jadi ketika makan masakan tersebut, merasakan bumbu-bumbu rempah khas India, dia teringat sama kenangan-kenangan bersama keluarganya. Bagi Hasan, rasa makanan adalah kenangan. Jadi Hasan pun membuat keputusan. Setahun setelah berkarir di Paris, dia kembali ke Saint-Antonin, tempat dia memulai bisnis bersama keluarganya. Tempat pertama yang dia kunjungi adalah rumah Margaret. Di waktu itu, Hasan pun menjelaskan maksud kepulangannya. Dia menawarkan sesuatu kepada Margaret, dan kepulangan Hasan belum diketahui oleh keluarganya. Ternyata, Hasan ingin pindah ke restoran Madame Mallory dan berniat untuk meraih bintang ketiganya di restoran itu. Dan dia ingin Margaret menjadi rekannya sebagai chef. Margaret pun setuju. Kemudian untuk acara malam itu, Madame Mallory mengundang banyak orang, termasuk keluarga Hasan. Dia pun mengumumkan kepada semua orang, para chef kebanggaannya, Margaret dan juga Hasan. Keluarga Mansion Mumbai senang bukan main melihat Hasan hadir di tengah-tengah mereka, terutama papa. Madame Mallory mengumumkan kepada semua orang bahwa dia udah menyerahkan kontrol penuh atas restorannya pada Hasan dan Margaret. Gak lama setelah itu, Hasan mendapatkan telepon yang mungkin dari Michelin. Namun Hasan malah mematikan teleponnya. Papa pun menyuruh Hasan untuk menelpon kembali, tapi Hasan menolak. Sebagai gantinya, Hasan mengumumkan pada semua orang bahwa di restoran inilah mereka akan mendapatkan bintang ketiga. Setelah itu mereka makan malam bersama di Mumbai Mansion. Hasan gak melupakan tempat di mana dia memulai. Dia gak pernah melupakan Margaret, orang yang mengenalkannya pada masakan Perancis. Dia juga gak lupa sama Madame Mallory yang udah memberikannya kesempatan. Dan dia selalu mengingat keluarganya. Bagi Hasan, semua pencapaiannya di Paris itu nggak ada artinya, karena menurut dia, pencapaian tertinggi adalah bersama keluarga. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan subscribe dan di-share. Saya Besa Putra, to be continue. Jangan bosan jadi orang baik.